Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, Belajar Hukum kali ini mau membahas atau sharing lah ya terkait tentang pelaksanaan hubungan kerja selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kenapa ini kita mau sharing? Karena menurut kami ini adalah salah satu topik yang cukup penting ya. Cukup penting di mana kita ketahui juga pandemi ini menyebabkan banyak sekali pemutusan hubungan kerja atau PHK ya, dikarenakan memang perusahaan atau bisnis sedang mengalami penurunan kinerja. Nah, kemudian setelah itu terjadi atau mungkin sedang saat itu terjadi, pemerintah sepertinya menyadari perlu membuat suatu pedoman. Ya, pedoman untuk apa? Untuk bagaimana caranya supaya tidak terjadi PHK, artinya pekerja masih bisa bekerja, tetapi bisnis juga tidak terlalu berat dalam mengeluarkan operasionalnya, karena memang karena memang pendapatannya masih belum stabil. Nah, seperti apa isinya kita mau bahas, yuk kita sama-sama simak video ini. Sebelum mulai kita mau disclaimer dulu. Yang pertama, video ini bukan untuk nasihat hukum, tapi video ini hanya untuk edukasi saja ya. Video ini hanya untuk berbagi pengalaman, dan kemungkinan video ini sudah out of date karena bisa jadi di masa mendatang ada perubahan-perubahan ketentuan atau perubahan-perubahan aturan ya. Ya, langsung aja kita masuk. Nah, ini adalah dasar hukum dari pedoman pelaksanaan hubungan kerja selama masa pandemi, yaitu keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 104 tahun 2021. Nah, saya nggak akan bahas isinya terkait apa, tapi saya hanya akan bahas poin-poinnya saja yang menurut saya penting untuk disaringkan kali ini ya, atau untuk disampaikan kali ini. Nah, poin pertama yang saya dapatkan adalah pekerja WFH tetap mendapat upah. Nah, jadi di Permenaker tersebut jelas sangat menyatakan bahwa meskipun bekerja dari rumah, artinya aktivitas pekerjaan dilakukan dari rumah, pekerja wajib mendapatkan upah. Artinya memberi kerja tetap wajib harus membayar upah pekerja meskipun dia WFH. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah merumahkan pekerja merupakan tindakan pengusaha meliburkan atau membebaskan pekerja dari pekerjaannya dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Jadi intinya pengusaha boleh merumahkan pekerja ya. Jadi atau meminta pekerja tinggal di rumah untuk sementara waktu dalam rangka untuk menghindari penyebaran COVID. Jadi katakanlah pekerja itu terdeteksi nih, atau di screening awal terdeteksi ada indikasi COVID, kemudian disuruh periksa, tes macam-macam, PCR atau mungkin anti-swab dan sebagainya, antigen dan sebagainya. Nah, kemudian terindikasi COVID, maka pengusaha atau pemberi kerja boleh meminta si pekerja itu untuk tinggal di rumah dulu atau tidak bekerja dulu ya. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah selama perusahaan terdampak pandemi yang berakibat merumahkan pekerja tadi ya, jadi tidak hanya bekerja di rumah tapi juga merumahkan pekerja. Pada prinsipnya, meskipun buruh atau pekerja tidak melakukan pekerjaan, tapi masih memiliki hubungan kerja dengan pengusaha dan tidak dalam upaya PHK. Artinya dirumahkan pekerja itu tidak dalam konteks PHK seperti yang keadaan normal. Kadang keadaan normal kan muncul namanya skorsing, dirumahkan. Itu konteksnya bisa PHK ya. Tapi kalau yang ini dirumahkan ini karena memang untuk mencegah COVID dan sebagainya atau efisiensi, konteksnya tidak dalam PHK ya. Jadi itu yang harus dipegang. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah bagi perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah yang biasa diterima pekerja karena terdampak COVID, maka pengusaha dan pekerja dapat melakukan kesepakatan penyesuaian besaran dan cara pembayaran. Ya, jadi kembali lagi, katakanlah pemberi kerja mampunya bayar
5 juta per bulan, padahal seharusnya yang harus dibayarkan 7 juta sebulan katakanlah. Nah itu boleh dibayarkan 5 juta sepanjang memang sudah ada kesepakatan dengan pekerja. Ya, jadi karena memang alasan terdampak COVID dan sebagainya. Ini tujuannya apa? Dibuat tujuannya lebih baik kita turunkan sedikit penghasilannya dan tetap bekerja daripada di PHK. Ya, kalau saya menangkapnya seperti itu. Kalau PHK kan mungkin selesai sudah, habis itu nggak dapat lagi gaji atau penghidupan. Nah, lebih baik ini diturunkan, tapi penghidupannya tetap jalan rutin per bulan ada pemasukan. Ya, nah kemudian di Kemenaker itu juga ada dibahas langkah pencegahan PHK. Yang pertama tentu saja dialog lah ya, dialog dengan serikat pekerja, serikat buruh, serikat karyawan untuk mencapai solusinya. Nah tentu PHK menjadi opsi terakhir katakanlah sudah dilakukan berbagai cara untuk menekan permasalahan hubungan industrial ya. Intinya mengedepankan dialog karena kan negara kita musyawarah mufakat ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana di semua instansi. Yang kedua, nah jika memang perusahaan mengalami dampak pandemi, pemerintah memberikan beberapa guidance ya, beberapa cara untuk mengurangi beban operasional, tetapi tidak melakukan PHK. Ya, intinya seperti itu. Yang pertama, mungkin bisa penyesuaian tempat kerja, artinya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, lakukan di rumah, atau WFH, WFO tadi ya. Kalau yang harus di kantor ya apa boleh buat, tapi kalau yang harus di rumah, bisa di rumah, lakukan di rumah. Karena bisa menghemat mungkin listrik, transportasi, menghemat biaya-biaya macam-macam lah ya. Nah, yang kedua, katakanlah jumlah pekerjanya memang harus dikurangi, maka aturlah penyesuaian waktu kerja, bisa menggunakan shift, mungkin yang awalnya numpuk di 1 jam tertentu, maka bisa dibagi 2 menggunakan shift, dan sebagainya lah, itu teknis di perusahaan masing-masing. Nah, yang ketiga, pemerintah bisa juga menyarankan merumahkan pekerja secara bergilir, artinya tidak melulu si A yang dirumahkan terus, tapi ada jadwalnya. Kemudian penyesuaian upah tadi yang sudah disampaikan, yaitu perlu ada kesepakatan dulu, perundingan dulu. Mengurangi fasilitas, bisa jadi mungkin yang level-level tertinggi tertentu yang awalnya punya fasilitas katakanlah mungkin tunjangan mobil atau apa dan sebagainya, listrik, itu mulai dikurangi. Jadi sebaiknya ini dari contoh top manajemen dulu. Top manajemen mengurangi fasilitas apa, nanti mengikuti sampai middle management, terus kemudian ke pekerja ya. Nah, tidak melakukan perpanjangan PKWT. Nah ini sebenarnya saya juga nggak terlalu setuju ya. Artinya kalau tidak dilakukan perpanjangan biasanya malah muncul pengangguran baru ya, muncul pengangguran baru. Tetapi di sisi lain kalau mungkin diperpanjang akan menambah beban operasional, tetapi ini harus dilihat secara selektif. Artinya jika memang perusahaan membutuhkan tenaga kerja saat itu ya tidak apa-apa diperpanjang, bahkan diangkat sebagai pegawai tetap juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang sedang tidak butuh dan sudah terlanjur merekrut ya lakukan secara selektif, karena ini nasib orang juga, kasihan kalau tiba-tiba diputus kontrak ya. Yang ketujuh, pensiun bagi pekerja yang memenuhi syarat dan pensiun dini. Nah ini plus minus juga ya, plus minus artinya pensiun dini itu kan biasanya di beberapa perusahaan namanya golden shake hand ya, artinya dia itu perusahaan memberikan sejumlah uang tertentu dan biasanya di atas ketentuan undang-undang kepada pegawainya yang menerima pensiun dini. Nah ini harus selektif juga, harus hati-hati. Kemudian yang perlu dipikirkan, uang untuk golden shake hand atau pensiun dini itu kan juga jumlahnya besar, padahal perusahaan sedang
mengalami penurunan atau penekanan pendapatan. Jadi ini harus benar-benar dipikirkan dengan matang kalau opsi nomor 7 ini, ya. Nah, itu 7 langkah pencegahan PHK yang disampaikan pemerintah melalui Kemenaker 104. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di video ini bisa memberikan tambahan informasi setidaknya atau menambah insight atau wawasan bagi siapa saja yang mendengar dan menontonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan atau hal yang tidak sesuai. Kemudian jika Anda memiliki permasalahan hukum, entah itu perdata, ketenaga kerjaan, pidana, tata usaha negara maupun yang lain, dan Anda membutuhkan pendampingan hukum atau membutuhkan semacam legal opinion, silahkan mengunjungi website kami di www.bmp-law.com. Nah, di situ ada beberapa artikel, Anda juga bisa langsung konsultasi online, ya. Jadi feel free aja untuk mengunjungi website tersebut. Insya Allah kami akan bantu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.